Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan acara Safari Kampus Indonesia dari educator.id yang akan menemani kalian semua dalam 30 menit ke depan. Tentunya, acara ini akan membahas tentang seputar kampus-kampus yang ada di Indonesia dengan aku Arkan Zaidan yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kampus negeri yang ada di Tangerang, tepatnya di Tangerang Selatan, Banten. Kira-kira kampus apa? Mari kita saksikan video yang satu ini. Manusia harus mencari penerang bagi hidupnya. Manusia harus memilih langkah yang mampu mengantarnya menatap masa depan yang lebih cerah. Saya senang kuliah di sini karena di sini banyak teman-teman dari background yang berbeda-beda. Saya berasal dari madrasah. I'm from Cape Town, South Africa. Saya dari SMA. Awalnya saya pikir UIN hanya dipersiapkan untuk menjadi ustadz. Setelah saya masuk UIN, banyak mata kuliah umum yang saya terima. Dan saya bisa jadi apa saja yang saya cita-citakan. We can learn about technology and many more. We can be a journalist. UIN juga menyiapkan kita untuk menjadi profesional lainnya seperti politisi, praktisi, dan lainnya. I chose UIN Jakarta because it's extremely moderate, tolerant, and innovative. Sebuah kebanggaan bagi saya bisa menjadi bagian dari Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebuah kampus yang menawarkan kepada kita metodologi yang bersifat interdisciplinary. ウィーンに入って気がついたのは、この大学が誰にとっても開かれた大学であるということです。異なる宗教、異なる国籍を持った学生たちが一緒に学んでいるのはとても素晴らしいことだと思います。In here, fabulous. UIN Syarif Hidayatullah lahir sebagai lembaga pendidikan tinggi yang membukakan cakrawala dunia melalui ilmu pengetahuan dan keagamaan. Terletak di Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, UIN Syarif Hidayatullah memiliki posisi yang strategis karena berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Universitas ini berdiri kokoh di atas tanah seluas 223.306 meter persegi yang tersebar di beberapa daerah. Hingga menjadi bernama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kampus ini melampaui beberapa titik periode sejarah. Periode perintisan yakni bernama Akademi Dinas Ilmu Agama atau dikenal ADIA. Periode Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan saat ini adalah periode menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dengan berbagai transformasinya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki posisi penting bagi perkembangan pendidikan maupun pemikiran Islam di Indonesia, dan juga turut mewarnai pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia internasional. Sebagai sebuah universitas, lembaga ini berkomitmen pada pembentukan insan yang berintegritas dan cerdas secara intelektual, spiritual, sosial, dan moral. Komitmen UIN Syarif Hidayatullah dalam membangun pendidikan juga nampak dalam visinya, yaitu menjadikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pusat keunggulan di bidang studi Islam dan sains yang memperoleh pengakuan internasional. Melalui visi besar itu, UIN Syarif Hidayatullah berkomitmen untuk menjadikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai destinasi internasional untuk studi Islam dan sains, memperkuat pendidikan profesi, memperkuat implementasi integrasi ilmu dan agama, memberdayakan sumber daya manusia SDM berbasis riset, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, menata kampus yang lebih ramah lingkungan, melakukan penguatan manajemen dan tata kelola keuangan berbasis rencana strategis. Ada 11 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Universitas ini menawarkan studi-studi keislaman, studi-studi sosial, politik dan ekonomi, serta sains dan teknologi modern, termasuk kedokteran dalam perspektif integrasi ilmu. Sepanjang 2011 hingga 2015, UIN Syarif Hidayatullah menerima 27.065 mahasiswa untuk program sarjana, magister, profesi, dan doktor. Dan sepanjang 5 tahun terakhir ini, UIN Jakarta telah melahirkan 20.710 orang lulusan sarjana, magister, dan doktor. Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah terdiri dari anak-anak bangsa yang memiliki semangat dan itikat yang besar dan berasal dari berbagai daerah di pelosok Nusantara. Selain dari Indonesia, mereka juga berasal dari berbagai belahan dunia. Saya Bunga Adetama, Second Runner-up Putri Muslimah Indonesia 2015. Terus terang, tradisi di kampus ini sangat kondusif bagi saya untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang ada di diri saya. Pengalaman saya sebagai Putri Muslimah Indonesia membuat saya menjadi lebih percaya diri dan membuat karakter saya menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita terus berusaha. Dukungan dan lingkungan akademis yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah membantu kami untuk mencapai level ini. UIN tak pernah berhenti untuk terus memberikan bimbingan kepada kami menempuh jalan pengabdian kepada agama dan negara. Kampus UIN turut serta mengubah saya ke arah kemandirian dan pembentukan kreativitas. Saya berkecimpung di bidang bisnis semenjak semester 3. Dengan memanfaatkan sampah, saya coba memberdayakan masyarakat sekitar untuk bisa mengubah sampah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Karena kami ingin merubah paradigma negatif dari sampah menjadi hal yang positif. Karena sampah adalah selalu akan mudah apabila ada harapan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah mengambil langkah kerjasama dalam peningkatan kualitas proses belajar dan pengembangan pendidikan. Kerjasama itu dilakukan dengan lembaga maupun institusi di dalam negeri dan di luar negeri. Kerjasama luar negeri telah dilakukan dengan berbagai lembaga di kawasan Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan Timur Tengah. UIN Syarif Hidayatullah telah meraih banyak prestasi dalam berbagai bidang di tingkat nasional dan internasional. Keberhasilan universitas ini juga bisa dilihat dari munculnya alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi tokoh-tokoh bangsa, pejabat negara, intelektual muslim, dan politisi yang memiliki reputasi nasional dan internasional. Keunggulan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dosen yang dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang ada di Indonesia ini memiliki kapasitas yang baik dari segi hasil pemikiran, dari segi produk karya ilmiah, serta dari segi reputasi internasionalnya. UIN Jakarta sudah banyak mencapai keberhasilan ini. Mendirikan sebuah fakultas kedokteran Islam. Dan berarti lulusannya kan memang harus berbeda ya. Nah, salah satunya adalah kita ingin lulusan dari Fakultas Kedokteran, khususnya program studi dokter, itu adalah menjadi seorang dokter muslim. Apa itu dokter muslim? Yaitu seorang dokter yang memang mempunyai sikap, ya, yang memang menggambarkan nilai-nilai Islami. Seorang dokter yang melayani pasiennya itu dengan cara-cara yang Islami. UIN merupakan jendela keunggulan akademik Islam atau kita sebut knowledge, piety, and integrity yang merupakan sinergis antara pengetahuan, integritas, bagian dari komitmen memiliki pengetahuan, dan keimanan. Di samping itu juga UIN memiliki sinergi atau integritas antara keindonesiaan, keislaman, keilmuan, kemodernan, dan kemanusiaan. Pilar-pilar itulah yang membuat UIN menjadi unggul dan distintif dibandingkan perguruan tinggi di Indonesia. Pilihlah UIN untuk tempat menjadi pengabdian di masa depan. Pilihlah UIN untuk tempat di mana kalian bisa mengembangkan diri sesuai dengan pilihan studinya. Kalian mau studi di bidang agama, kalian mau di bidang ilmu sosial, mau di bidang sains, kedokteran. Itu kalau kata guru kami dulu, Pak Nur Kholis Majid, almarhum Cak Nur, dia bilang kalau sudah menjadi terpelajar, orang tuh bisa menjadi apa aja. Dia bisa memimpikan apa aja.
dia bisa menjadi yang terbaik di bidang yang dia inginkan. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN-PT menyatakan bahwa UIN Syarif Hidayatullah adalah salah satu perguruan tinggi nasional berakreditasi A. Dirancang untuk menjadi universitas kelas dunia, UIN Syarif Hidayatullah telah mengukuhkan diri sebagai jendela keunggulan akademis Islam Indonesia dan menjadi barometer perkembangan pembelajaran, penelitian, dan kerja-kerja sosial yang diselenggarakan Muslim Indonesia dalam berbagai disiplin ilmu. Dengan berbagai capaian selama ini, UIN Jakarta memfokuskan seluruh program kerja sepanjang tahun 2017 hingga 2021 untuk mencapai misi, menjadikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai PTN Badan Hukum yang unggul dalam riset integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan di Asia Tenggara. Indikatornya adalah berstatus perguruan tinggi berbadan hukum PTNBH, memiliki sumber daya riset yang memadai, dan menjadi 100 perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara. Hingga kelak pada tahun 2027 sampai 2031, UIN Jakarta dapat masuk dalam jajaran 300 perguruan tinggi terbaik kelas dunia. Saya Profesor Dr. Dede Rosyada MA, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pencapaian yang terbaik, yang tertinggi saat yang dicapai oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sampai hari ini adalah di mana apresiasi dunia luar kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah terlihat dengan pemeringkatan yang dilakukan oleh pemeringkatan luar. GSC umpamanya, Google Scholar Citation Index, itu menempatkan UIN Jakarta sebagai the big five di Indonesia, di mana posisi di GSC UIN Syarif Hidayatullah berada pada posisi kelima setelah ITB, UI, Gajah Mada, Undip, kemudian yang terakhir adalah yang kelima adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pencapaian-pencapaian ini tidak lain adalah hasil kerja keras para sivitas akademikanya dan juga keseriusan para guru besar dalam melaksanakan kerja-kerja akademik mereka. Kita mempersiapkan para mahasiswa, khususnya mahasiswa yang pada level undergraduate studies, yaitu mahasiswa level sarjana, untuk semuanya mempunyai skill, mempunyai keterampilan yang spesifik skill dan juga general transferable skill. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa berkomunikasi secara global. Mereka bisa berkomunikasi dengan komunikasi seluruh masyarakat untuk seluruh masyarakat ASEAN. Insya Allah kampus ini akan menjadi kampus yang tidak hanya eksklusif untuk Indonesia, tapi juga merupakan bagian dari pengembangan ilmu dan pengetahuan untuk dunia. Untuk itulah maka kemudian kita sekarang one step ahead akan menjadi bagian dari kampus di Asia Tenggara melalui AUNQIE ini, dan mudah-mudahan kita will be accepted as well oleh AUNQIE sehingga akan menjadi bagian dari kampus besar di Asia Tenggara untuk mendapatkan rekognisi dari dunia dan akan menjadi par excellences dalam kajian-kajian keislaman dan juga par excellences dalam kajian-kajian sains dan teknologi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video yang satu tadi, tentunya kalian tahu banget dong kampus apa yang akan dibahas pada episode kali ini. Ya, benar banget. Kita akan membahas tentang Universitas Islam Negeri Jakarta atau yang biasa kita sebut dengan UIN Jakarta. Dan tentunya pada episode kali ini aku ditemani oleh Kak Tubagus Agnia yang tentunya paham banget tentang kampus yang akan dibahas pada kali ini. Sebelum kita membahas dan mengulik lebih dalam, sebaiknya aku perkenalkan narasumber kita terlebih dahulu dengan membacakan CV beliau ya teman-teman. Beliau adalah Tubagus Agnia Wiramulya. Beliau merupakan
mahasiswa UIN Jakarta, jurusan Tarjamah Bahasa Arab. Beliau lahir pada 10 Desember 1999 di Jakarta. Beliau memiliki banyak pengalaman organisasi. Di antaranya, mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Islam pada tahun 2017, mengikuti HMPS Tarjamah UIN pada tahun 2019, beliau menjadi Ketua Dema UIN Jakarta pada tahun 2020, dan pada tahun 2021, beliau menjadi Koordinator Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta. Banyak pelatihan serta pengabdian lainnya yang telah diikuti. Di antaranya, kuliah kerja nyata UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pelatihan kader 2 nasional HMI Cabang Kalianda, Musyawarah Nasional Ikatan Mahasiswa Studi Arab Indonesia, dan masih banyak lagi pelatihan-pelatihan lainnya. Oke. Halo Kak Bagus. Halo, apa kabar Zaidan? Alhamdulillah Kak, aku baik. Kakak gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, Kakak sekarang lagi di mana nih Kak? Lagi di rumah, kita lagi banyak agenda di Bogor nih. Kebetulan rumahnya di Bogor, jadi kita menyibukkan diri dulu di kota Bogor gitu sih. Oke. Kak, aku manggil kakaknya Kak Bagus atau KTB ya Kak enaknya? KTB aja, KTB biar asik. Biar enjoy lah. Oke. Oke, pada malam hari ini kita ditemani oleh KTB ya teman-teman. Sebelum kita membahas lebih lanjut, aku mau nanya nih KTB. Kenapa sih kakak milih UIN dan khususnya untuk prodi Tarjamah Bahasa Arab ini Kak? Oke. Dulu tuh saya background-nya pesantren sih emang. Saya background-nya pesantren di daerah Depok, jadi memang pesantrennya itu pesantren bahasa Inggris dan bahasa Arab yang difokuskan gitu. Selain ngaji kitab nih kan di pesantren, saya juga belajar bahasa, practice everyday ya kan, kulayaumin gitu kan. Setiap hari pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris kayak gitu. Nah, dari situ mungkin ada satu keinginan buat kuliah di jurusan bahasa Arab nih apa ya kan. Di UIN Jakarta sendiri kan memang ada pendidikan bahasa Arab, ada bahasa dan sastra Arab, juga ada terjemah bahasa Arab. Nah, dilihat-lihat nih kira-kira yang memang peluang masuknya lebih banyak, lebih besar, itu saya mau masuk situ gitu sih kira-kira. Dan kalau mau kenapa memilih UIN itu lebih spesifiknya karena memang background sih dulu, background pesantren, dan peluang masuknya agak lebih besar gitu ketika anak-anak pesantren masuk di UIN. Jujur, ketika memang saya yang notabene background pesantren, lalu kita misalnya masuk UI, UNPAD, atau IPB, atau UNES, dan lain sebagainya, itu dipikir agak sulit lah gitu ya, dalam tanda kutip agak sulit, karena khususnya pondok saya sendiri, pesantren saya sendiri itu dulu memang diseragamkan jurusannya. Ketika SMA Arkan mungkin ada, atau SMA kawan-kawan ada jurusan IPA, IPS, bahasa atau keagamaan, itu kalau di pesantren saya diseragamkan semuanya jurusan keagamaan. Jadi fokusnya di keagamaan dan bahasa, kayak gitu sih kalau alasannya. Oke Kak, berarti kakak ini masuk karena dikiranya chance-nya ini lebih gede ya Kak? Seperti itu kurang lebih. Kans anak-anak pesantren dinilai lebih besar dibanding yang lain gitu. Untuk jurusan-jurusan agama yang ada di UIN ya, kan memang ada jurusan umum dan jurusan agama di UIN gitu. Oke. Terus Kak, aku kan dulu juga pernah SMA ya Kak pastinya. Dan kita pasti punya persiapan kan untuk masuk perguruan tinggi. Kira-kira gimana sih Kak persiapan kakak untuk masuk UIN itu? Entah itu bimbel atau belajar mandiri atau belajar bareng temen. Kalau saya sih lebih belajar sama temen sih, belajar mandiri dan belajar sama temen. Nggak ikut bimbel yang khusus buat masuk UIN. Tapi sebelum masuk UIN itu ada biasanya tuh numpuk tuh
bimbingan tes sebelum masuk UIN di jalur SPMB Mandiri itu ya kan, numpuk tuh dari organisasi-organisasi mana aja, termasuk saya ikut BIMTES di organisasi alumni yang ada di pondok pesantren gitu. Jadi ada satu ikatan alumni pondok pesantren saya yang memfasilitasi bimbingan tes masuk UIN Jakarta gitu. Akhirnya saya ikut, di situ saya belajar bagaimana kita mengerjakan soal, terus apa aja gambaran-gambaran nanti yang bakal dikerjakan ya kan. Itu sih yang persiapannya khususnya persiapan khususnya itu mendekati akhir lah ya, mau tes. Tapi kalau persiapan umumnya saya cari tahu sih, lebih tepatnya cari tahu di UIN nih gimana sih tesnya, apa aja yang dites ya kan. Bahasa Indonesia ada, kalau matematika enggak sih, tes potensi akademik ya kan. Terus habis itu apalagi bahasa Arab tuh wajib buat jurusan yang agama tuh, kayak gitu sih. Jadi persiapannya ada persiapan umum yang mungkin jauh sebelum tes, persiapan khususnya kalau udah mendekati tes tuh udah mulai gimana nih gue nih gitu kan. Itu sih paling. Setelah itu kayak kira-kira kakak pasti kan abis tes nih, pasti kayak deg-degan gitu kan kak, nunggu pengumuman, wah ini lolos apa enggak nih gitu. Habis itu kakak cara meyakinkan diri gimana kak? Apakah kakak punya alternatif lainnya? Jadi misalnya kakak daftar UIN, kakak daftar di universitas lainnya juga. Oke. UIN itu pilihan terakhir jujur ya, karena memang sempat disuruh sama orang tua waktu itu ikut SBMPTN. Coba ikut SBMPTN, masuk ambil UI atau enggak IPB yang notabene deket kan, Bogor gitu. Sempat nolak waktu itu, enggak karena memang basicnya pesantren nggak bakal lolos digituin kan, pesimis dari awal tuh nggak lolos. Akhirnya memang nggak lolos gitu. Terus habis itu daftar mandiri di UIN. Setelah itu nggak daftar lagi di mana-mana. Udah optimis banget masuk UIN tuh ya kan, udah pede banget masuk UIN, harus masuk gitu. Kalau nggak masuk ya udah nggak kuliah gitu loh ya kan, kayak gitu. Jadi kita ada optimis dari diri sendiri ketika pengumuman dibukain sama temen tuh, lu lulus nih gitu kan, wah senang banget di situ. Kira-kira gitu sih kalau opsi setelah daftar di UIN terus masuk kemana itu nggak ada. Jadi udah optimis dari awal bakal masuk UIN kayak gitu. Soalnya kapasitas otak nih adanya di UIN gitu loh. Berarti emang harus optimis banget ya kayak. Optimis. Pastinya kita harus belajar sih. Betul. Oke. Terus kak, setelah masuk UIN nih, pastinya apa sih kak first impression-nya, atau mungkin apa yang kakak rasa, kira-kira apa yang kakak suka dari UIN? Kalau kan dulu itu memang di pesantren, saya di pesantren ya, dulu nggak pernah tuh ngelihat gedung yang fasilitas yang bagus gitu kan. Memang terbatas kan ya fasilitas di sekolah kita masing-masing gitu. Tapi kalau di UIN perpustakaannya bagus kan, terus ada student center-nya yang besar gitu kan. Jadi kayak wah fasilitasnya oke nih buat menunjang bakat, buat menunjang kita berorganisasi di sana. Banyak ruang-ruang diskusi, banyak kampus-kampus yang hijau gitu ya kan, yang banyak ditanami pohon-pohon, jadi enak gitu, rindang, sejuk gitu kan. Itu sih first impression-nya pas masuk ke UIN tuh. Terus juga memang kalau kita ospek di UIN ya kan, mungkin agak berbeda dari yang lain. Zaidan mungkin anak UIN tapi ngerasain ospeknya online ya kan, tapi kalau saya waktu itu offline ya kan. Nah di UIN itu kita nggak diomel-omelin sama kating-kating tuh, kita nggak kan kalau kampus-kampus lain mungkin keras ya kan kating-katingnya ketika ospek, tapi kita enggak, kita justru disayang sama kating-kating ya kan, dimanja sama kating-kating. Memang terlepas nanti ada satu tujuan dan lain hal, itu intinya ospek UIN beda lah, lebih disayang dari kampus-kampus lain kayak gitu. Itu ya sih yang menurut saya membedakan dengan kampus-kampus yang lainnya, itu first impression-nya. Kalau perasaannya pasti senang pas masuk kampus. Ya mau gimana lagi, gue ketika
nggak masuk UIN, mau masuk mana lagi gitu loh, mikirnya dulu gitu sih. Berarti bedanya itu penyampaiannya tuh baik banget ya Kak caranya ya Kak? Iya, penyampaiannya baik. Beda lah, kayak gitu. Mungkin akan ngerasain nanti pas kuliah offline. Iya, iya. Nih Kak, pasti kan setelah Kakak masuk UIN nih, Kakak ngeliat nih teman-teman Kakak, wih, si ini masuk mana Unpad gitu, masuk UI gitu. Menurut Kakak, apa sih bedanya UIN itu sama universitas lainnya Kak? Oke, UIN ini bedanya di setiap mata kuliah ataupun di setiap jurusan, setiap jurusan yang ada di UIN itu wajib ada matkul studi Islam namanya. Jadi apapun jurusannya, entah itu matematika murni ataupun sekalipun hubungan internasional ya kan, atau ilmu politik atau kedokteran sekalipun, itu pasti ada mata kuliah studi Islam. Jadi sesuai brandingnya, Universitas Islam Negeri itu pasti ada nilai-nilai Islam yang diselipkan di sana, kayak gitu. Tentunya Islamnya Islam moderat ya, Islam yang tidak berpihak kepada manapun. Mungkin kita pernah mendengar Islam Nahdlatul Ulama, yang organisasi masyarakat ya, Muhammadiyah dan sebagainya, tapi ini memang Islam secara moderat, kayak gitu. Itu sih yang membedakan dari kampus-kampus negeri yang lainnya. Berarti kalau aku bisa ambil kesimpulan itu, UIN itu lebih menekankan nilai-nilai Islaminya ya Kak? Betul. Apapun jurusannya pasti ada pelajaran keislamannya. Betul. Memang nggak banyak, cuma ya di 1 atau 2 semester itulah ada studi Islamnya sebagai bekal akidah kita, kayak gitu. Itu sih. Oke. Terus Kak, pasti setelah masuk UIN nih Kak, setelah beberapa semester gitu, pastinya kan kita punya pengalaman, wah ternyata beda ini loh sama SMA atau UMAN mungkin gitu. Kira-kira apa sih pengalaman yang Kakak dapat setelah masuk UIN? Pastinya banyak banget ya. Iya, kalau di SMA, di MAN atau di pesantren sekalipun, memang kita belajar sifatnya itu instruktif. Dari guru kita mengerjakan tugas, kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru, kayak gitu kan. Budaya di sekolah belajar seperti itu. Tapi ketika masuk kuliah, entah, ini mungkin bukan UIN doang ya, tapi semua kampus yang dirasakan sama mahasiswa, itu etos belajarnya yang agak berbeda. Bukan budaya instruktif lagi, tapi dirubah menjadi budaya interupsi. Bagaimana kita harus aktif, kita harus berani angkat tangan, kita harus berani berbicara di depan umum, berbicara di depan kelas, di depan forum yang lainnya, dan itu melatih daya kritis kita, kayak gitu. Itu yang membedakan antara pelajar sama mahasiswa nih, ya kan, yang udah masuk kampus, kayak gitu. Tentunya signifikan sih bedanya etos belajar yang udah dibangun di kampus sama yang ada di sekolah. Itu sih kalau bedanya. Artinya bedanya itu kita belajar mandiri ya untuk di kampus. Jadi kalau kita mau bagus ya kita harus belajar. Betul. Kalau di SMA kita harus belajar gitu, disuruh guru apapun. Jadi kalau di SMA kan memang disuruh guru dulu baru ngerjain gitu kan. Tapi kalau di perkuliahan kan nggak seberapa banyak dia baca buku, ya itu segitu pengetahuan dia gitu loh kan. Semakin banyak baca, semakin tinggi juga pengetahuannya. Tapi kalau yang nggak pernah baca, dia nggak pernah berorganisasi, bahkan itu daya pikir dan daya analytical thinkingnya pasti rendah juga. Kayak gitu sih. Ya, Kak. Terkait dengan seleksi masuk UIN nih Kak, kira-kira ada jalur apa aja Kak untuk masuknya? Oke. Tes.
terkait dengan seleksi masuk UIN, kira-kira apa sih Kak? Jalurnya ada apa aja? Oh, oke. Buat masuk UIN berbeda dengan kampus-kampus lain. Kita kan ada di bawah naungan Kemenak ya, Kementerian Agama. Kita tahu bahwa SNMPTN, SBMPTN itu banyaklah yang tahu ya kan. SNMPTN itu lewat jalur rapot, SBMPTN lewat tes, tapi ada khusus nih yang dari Kemenak, yaitu SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Itu jalur khusus yang buat ke UIN se-Indonesia lah, kayak gitu. UIN, IAIN, SIN, itu yang di bawah-bawah Kemenak tuh, pakainya jalur itu tuh, SPAN, PTKIN, dan UMPTKIN. Juga ada jalur baru yang baru dibuka tahun lalu, ada SMMPTN Barat. Itu untuk kampus yang wilayahnya ada di wilayah Indonesia Barat tuh, yang saya baca seperti itu. Itu buat masuk kampus UIN. Dan yang terakhir mungkin Mandiri ya, yang setiap kampus ada. Itu jalur Mandiri, SPMB Mandiri disebutnya. Namun bedanya, ketika masuk UIN itu, ketika misalnya nanti kita memilih jurusan, contoh saya memilih jurusan Tarjamah Bahasa Arab, itu berarti kita nggak bisa ikut dari SNMPTN atau SBMPTN, karena ada klasifikasinya tuh. SNMPTN dan SBMPTN itu untuk jurusan-jurusan yang umum, yang bukan agama gitu. Jadi dibagi dua nih antara umum dan agama di UIN itu. Jadi buat SNMPTN dan SBMPTN itu buat yang umum, SPAN PTKIN sama SPAN PTKIN dan UMPTKIN itu buat yang agama. Bisa memilih semuanya itu di SPMB Mandiri. Kalau Mandiri itu bisa memilih semuanya. Kayak gitu. Itu sih buat masuk UIN. Bedanya ada di UMPTKIN sama SPAN PTKIN ya. Betul. Kalau betul. universitas lainnya nggak ada ya Kak? Nggak ada. Nah, maksudnya universitas yang lain tuh UI, Unpad yang di bawah Kemendikbud tuh ya. Kalau kita kan di bawah Kemenak ya. UIN Bandung ya ada pasti. Itu UIN Malang ada kayak gitu. Oke. Terkait nih, misalnya aku pengen beasiswa. Ada nggak sih Kak beasiswa masuk UIN? Kalau misalnya kita, kayaknya kasihan deh orang tua kita misalnya bayarin kuliah mahal gitu. Kita pengen yang beasiswa, ada nggak kira-kira Kak? Buat lanjut ya, buat beasiswa itu memang adanya atau banyaknya itu ketika memang sudah masuk di UIN gitu. Jadi kita masuk di UIN lewat jalur yang tadi itu 5-6 jalur yang ada itu variatif sih. Kalau biayanya masuknya itu ada yang 300.000, ada yang 200.000. Kalau mandiri terakhir itu 300 sih. Nah, kalau buat beasiswa, kalau udah masuk nih diterima di UIN itu banyak banget, entah dari pemerintah ataupun mau dari swasta, itu banyak. Contohnya ketika masuk itu ada yang namanya bidik misi, ya kan? Bidik misi itu ada di UIN, jadi lumayan tuh dapatnya tuh, yang saya tahu tuh sekitar 6.600.000. Oh sorry, bukan bidik misi namanya sekarang, jadi kartu Indonesia Pintar ya. Itu, jadi itu. Ya, jadi 6.600.000-an lah tuh dapatnya tuh bidik misi. Kalau ada lagi kawan-kawan yang dari Jakarta misalnya pakai KJMU, yang dulunya KJP nih waktu pelajar jadi KJMU, dan itu dapatnya lumayan banyak juga, sekitar 9 jutaan lebih. Ada juga karya Salemba, terus ada lagi dari STF, ya kan, STF itu Social Trust Fund dari UIN. Ada lagi banyak, kemarin pandemi banyak tuh yang buka-buka tuh, ya kan, dari pemerintah maupun dari organisasi-organisasi sosial, begitu. Belum lagi beasiswa Jarum, beasiswa BNI, banyak itu BRI yang swasta lah kayak gitu. Jadi masuk UIN dulu nih, baru beasiswanya tuh bisa dicari. Banyak banget informasi beasiswanya nanti. Itu bisa didapetin dari organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di jurusan, fakultas maupun universitas kayak gitu. Itu sih buat beasiswa. Ya, berarti
beasiswanya banyak kalau kita udah masuk UIN ya Kak? Betul. Jadi buat masuk UIN tuh ibaratnya modal dulu lah, investasi dulu kita nih, ya kan? Investasi dulu barang 200 atau 300 ribu, ketika udah keterima baru dapat kayak gitu. Cari sebanyak-banyak. Kak, Kakak kan jurusan tarjamah bahasa Arab ya? Kira-kira apa aja sih Kak prospek kerjanya dari jurusan tarjamah bahasa Arab ini? Kalau bicara prospek kerja itu bisa pertama jadi diplomat negara, karena kan kita tahu bahwa bahasa itu bisa, ketika kita menguasai bahasa kita bisa keliling dunia, kita bisa berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain yang menggunakan bahasa yang kita kuasai gitu kan. Itu fokusnya ke Timur Tengah sih, misalnya jadi duta besar ya kan, kedubes di Timur Tengah, entah itu di negara Arab ataupun negara-negara yang lain yang ada di Timur Tengah, relasinya lebih ke situ, kayak gitu. Bisa jadi juga karena kita kan memang fokusnya di linguistik ya, ahli bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Karena salah satu alasan saya juga masuk tarjamah itu skripsinya nggak bahasa Arab, jadi fokusnya di dua bahasa, antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab, tengah-tengah nih. Beda dengan pendidikan bahasa Arab dan sastra Arab yang notabene semua skripsinya harus bahasa Arab, presentasinya bahasa Arab gitu. Begitu. Juga ada di Dirasat Islamiyah tuh yang bahasa Arab juga lebih tuh yang 8 semester kita lulus harus hafal 8 juz tuh kalau di Fakultas Dirasat Islamiyah. Nah, kalau tarjamah nih enggak, prospek kerjanya lebih kayak gitu sih. Bisa jadi diplomat, kedubes, staff-staff di situ, juga bisa tour guide, jadi bisa kita penerjemah interpreter maupun penulis dan penerjemah tentunya, kayak gitu sih. Oke, wah mantap banget ya teman-teman. Ternyata, Kak, aku punya pertanyaan nih, tapi ini pertanyaannya tuh kayak aneh gitu Kak. Apa? UIN Jakarta itu kan namanya UIN Jakarta. Tapi di lokasinya di Ciputat. Di website itu iya, lokasinya dari Tangerang. Kenapa ya, Kak? Apa ini itu pertanyaan semua maba nih kayaknya. Iya. Iya, jadi memang dulu Ciputat itu teritorialnya ada di wilayah Jakarta Selatan. Itu secara teritorial, secara geografis, itu Ciputat itu ada di wilayah Jakarta Selatan, Nah, ketika ada pemekaran di Provinsi Banten, ada Tangerang Selatan tuh, saya lupa tahunnya, kalau nggak salah 2003 apa 2000 berapa gitu, 2005 gitu. Nah, itu ketika ada pemekaran, itu Ciputat diklaim dan dimasukkan ke wilayah Banten, ke wilayah Tangerang Selatan, kayak gitu. Jadi kan memang perbatasan banget tuh, nggak jauh, 2-3 km ada perbatasan kan tuh di UIN, dari UIN ke arah Jakarta tuh, perbatasan antara Provinsi Banten dan Jakarta. Dan juga lebih keren aja sih namanya ketika disebut Jakarta gitu kan. yang secara Jakarta adalah ibu kotanya di Indonesia, kayak gitu. Kan lucu kalau UIN Tangerang Selatan nggak masuk lah kayak gitu. Lebih asik UIN Jakarta, kayak gitu sih. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh untuk open mic atau mungkin tulis di kolom chat nih teman-teman. Aku mau nanya kan. Baik, silahkan. Oke, makasih kan udah izinin aku untuk bertanya. Sebelumnya, halo KTB, perkenalkan aku Dina Jelang Ramadan. Salam kenal Kak. Nah, di sini aku mau nanya pertanyaan seputar sharing pengalaman aja sih dari KTB itu seperti apa. Tadi kan udah dijelasin juga ya sama KTB kalau KTB itu punya semangat juang yang tinggi buat masuk UIN. Ditambah ketika udah masuk UIN, KTB tuh ngikut beberapa organisasi. Nah, jadi ketua DEMA, wakil ketua juga. Nah, KTB pernah nggak sih ngerasa berada di posisi terendah, posisi terberat KTB gitu? Karena aku yakin pasti setiap orang pernah lah ya berada di posisi ini.
di mana kayak setiap tugas, organisasi, atau masalah-masalah lainnya tuh numpuk jadi satu. Nah, gimana sih caranya KTB melewati, memanage, atau bisa bertahan di posisi terendah tersebut? Mau tahu nih, Kak? Oke. Sebelumnya, saya klarifikasi dulu ya. Mungkin bukan jadi ketua DEMA, tapi ketua terpilih. Jadi memang ada satu problematika, ya kan? Dan saya kan saya yang ngomong ya, kalau itu saya sih, ya kan, biar formal sedikit. Nah, saya kan tulis di CV itu ketua terpilih, ya kan, jadi bukan ketuanya. Apa ya, saya ikut kompetisi, habis itu setelah itu menang, tapi nggak dilantik sama rektor waktu itu. Jadi ada problematika yang besar tuh. Nah, itu juga salah satu titik terendah saya, kayak gitu sih. Itu salah satu titik terendah di mana ketika itu ada satu problematika yang besar menurut saya ya. Satu universitas tahu bahwa saya nggak dilantik, habis itu semuanya tahu bahwa organisasi ini terbengkalai gitu kan, yang seharusnya saya pimpin, lalu juga ditambah tugas-tugas atau tuntutan-tuntutan akademik yang lainnya gitu, yang membuat saya harus kayak gimana nih gue gitu kan. Itu tuh greget banget di situ kan, bingung. Di lain sisi kita harus juga ngurusin tentang problem ini, di lain sisi juga tugas-tugas harus selesai gitu kan. Nah, itu memang kalau dalam manajemen organisasinya kita harus menentukan skala prioritas tentunya. Skala prioritas ini gimana kita bisa memanage waktu secara dinamis. Dalam artian ketika ada di satu posisi yang itu harus jadi prioritas, ya kita harus memprioritaskan itu. Ada hal-hal yang mendesak di kegiatan akademik, ya kita prioritaskan akademik. Lalu juga kalau ada hal-hal mendesak di organisasi, ya kita prioritaskan organisasi gitu. Sekali-kali meninggalkan akademik itu hal yang wajar bagi saya gitu, Tapi jangan terus-menerus dan jangan terjebak dalam zona nyaman organisasi, kayak gitu sih buat tipsnya ya, sedikit tips. Jadi ada skala prioritas tuh secara dinamis ya. Kalau organisasi harus diutamakan, ya udah organisasi. Akademik harus diutamakan, ya udah harus akademik dulu, kayak gitu. Dan urusan-urusan yang lainnya, keluarga, terus habis itu misalnya ada komunitas di samping kampus, atau ada harus mengurus apa gitu kan, atau yang udah beristri misalnya atau berkeluarga, harus mengutamakan keluarga, kayak gitu sih paling. Nah, di lain itu tentunya mentalitas yang paling utama juga tuh, mental sih, yang ketika kita menghadapi satu masalah, satu problem, jangan mundur dan jangan jadi pengecut gitu. Jadi mentalitas yang harus terus dilatih, yang harus diasah. Dan ketika kita lari dari satu medan perang, ya kita disebut pengecut gitu, hadapin aja udah, terus nanti juga ada jalannya, kayak gitu sih. Oke, paham. Intinya jangan menyerah dan tetap terus maju, dan tanggung jawab juga harus diutamakan juga gitu ya, Kak. Betul. Oke, terima kasih KTB. Sama Audina. Oke. Wah, keren banget nih kalau itu, bagus nih. Oke. Wah, teman-teman, nggak berasa banget ya. Kita udah di penghujung acara, kita udah melalui ini selama 30 menit. Padahal aku masih banyak pertanyaan nih, Kak. Tapi waktu kita udah habis sampai sini. Oke, teman-teman sekalian, sepertinya acara ini harus berhenti sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton. Aku Arkan Zaidan undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode podcast lainnya. Terima kasih. Sukses terus Edukator ID.